materi malam hari ini akan disampaikan oleh Mas Denis ya, Ahmad Denis Putra. Selamat malam, Mas Denis. Gimana kabarnya? Malam, Mas Putra. Baik, alhamdulillah, Mas Putra. Nah, mungkin boleh Mas perkenalan dulu gitu kan. Mas dari mana dan kalau untuk mulai bak bounty itu kira-kira di tahun berapa, Mas? Oke. Jadi mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Oke, Mas. Ya kalau agak nge-lag sedikit, mohon maaf ya Mas. Soalnya IndiHome lagi nggak stabil nih. Oke. Sedikit memperkenalkan diri saya teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Denis Putra. Saya teman-teman bisa panggil saya Denis ataupun Danis. Tapi kalau untuk publik itu saya lebih sering dipanggil Denis gitu. Kalau di LinkedIn Ahmad biasanya. Tapi teman-teman bisa panggil saya Denis ya. Dan profesi saya sekarang ini sebagai part-timer penetration tester di Revolusiber. Jadi saya ini part-timer. Jatuhnya kayak freelance sih sebenarnya, tapi part-time lah gitu. Asal kota saya dari kota Binjai ya, bukan orang yang suka mukuli pohon pisang, enggak, itu mohon dibedakan teman-teman semuanya. Jadi saya lahir di kota Binjai, tinggal di kota Binjai gitu ya. Dan kalau teman-teman nanya, saya kan sering tuh kan komunikasi sama publik tuh, Mas Den, ini kota Binjai ini pohon pisangnya punah oh enggak ya? Jadi mohon dicerna teman-teman semuanya, pohon pisang tidak punah di Binjai, oke? Jadi status saya sebagai pelajar SMK kelas 1 dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi saya kayaknya baru awal MPLS di tahun 2024 ini saya masuk kelas 1. Kelihatan kayak cepet banget karena ntar lagi juga mau tahun baru dan ntar lagi tanggal Desember juga saya UKK ujian praktek. Jadi kayak rasanya kayak cepet banget gitu. Padahal baru-baru ini aja belajar gitu ya. Oke, jadi untuk link sosial media saya ini ada 3 sosial media, aku nggak usah banyak-banyak banget ya. Ada LinkedIn. Nah, ini LinkedIn teman-teman kalau kepo dengan LinkedIn saya, teman-teman pengen cari gitu, ada ya LinkedIn saya Ahmad Denis Putra. Teman-teman bisa cari aja, ingin berkonek-konek bareng juga nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng juga nggak apa-apa. Untuk Instagramnya namanya Denis Anak Mama, ya masih dipertanyakan kenapa namanya Denis Anak Mama, karena emang saya anak mama gitu. Dekat sama mama gitu, bukan berarti nggak sayang bapak, enggak ya, tapi emang dekat sama mama gitu ya. Dan untuk YouTube saya Classiber, nama YouTube saya Classiber. Jadi mungkin teman-teman semuanya yang pernah nonton YouTube Classiber itu yang punya saya teman-teman semuanya, dan sekarang sedang fokus di seri-seri Try Hack Me. Jadi cocok banget nih buat teman-teman semuanya yang pingin belajar-belajar Try Hack Me. Ini bisa jadi awal yang bagus nih buat teman-teman semuanya di channel Classiber ini. Kira-kira seperti wajah sih perkenalan saya. Semoga sayang lah gitu. Oke, sangat luar biasa ya Mas. Tadi perkenalannya. Jadi itu mulai hobi untuk bug bounty dari mana Mas? Itu awalnya dari mana Mas? Apa memang dari awal masuk SMK atau sebelum masuk SMK itu memang hobi tentang komputer gitu? Terus gimana gitu kan? Tiba-tiba kok bisa jadi bug hunter dan freelance pen tester gitu. Mungkin bisa diceritain juga Mas. Oke, jadi mungkin saya cerita dulu dari awalnya dulu ya. Jadi awal saya kenal hacking itu kelas, kalau nggak salah kelas 4 SD, itu kenal hacking. Karena dulu itu kan masih marak-maraknya tentang denial of service attack gitu kan, masih marak-maraknya tentang kalau kata orang itu anonimus lah gitu kan orang-orang. Itu kan kita sebagai anak kelas 4 SD kayak merasa kayak keren banget nih gitu. Kayak, wih, boleh kita coba gitu kan. Dan akhirnya saya coba untuk belajar. Awal saya belajar ya kayak biasa ya, orang-orang baru belajar biasanya itu ya merusak dulu lah gitu kan. Baru ketika udah paham gini kan, paham bagaimana cara merusak kan baru hilaf gitu kan. Hilaf akhirnya tobat gitu. Akhirnya jadi penetration tester. Nah, awal bug bounty atau awal pahamnya akan bug bounty itu tahun 2020. Itu sekalian sama salah satu komunitas saya yang sekarang udah nggak ada, yaitu namanya Medan Security dulu. Dan tahun 2020 itulah saya mulai tertarik kayak untuk ngelapor bug gitu. Tahun 2020 saya ngelapor bug, saya ketemu bug di salah satu kampus, lalu saya kenalan lah dari salah satu kampus tersebut. Saya pergi ke kampus tersebut,
saya presentasi kerentanan di sana. Lalu selama beberapa hari saya diterima magang waktu itu di sana, diterima magang sebagai internship penetration tester di sana waktu itu. Nah itu sebenarnya salah satu kebanggaan bagi saya yang awalnya saya itu bug bounty cuma receh-recehan doang buat nyari portofolio, tapi tiba-tiba saya bisa ngerasain bagaimana rasanya jadi seorang internship penetration tester. Kira-kira gitu sih, Mas Putra. Mantap. Oh iya Mas, kalau kan nggak tiba-tiba langsung ya, pasti Mas Dennis kan awalnya susah juga ya. Nah banyak dari teman-teman kita ini kan pengennya itu yang serba instan gitu. Iya. Pengennya cepat kan, bisa nggak langsung menghasilkan gitu dalam belajar mungkin sehari, 2 hari atau 1 minggu gitu kan. Padahal ya yang namanya belajar itu kan ada tahapannya ya, belajar apapun gitu. Nah termasuk juga di dalam cyber security gitu, ada tahapannya gitu kan. Nah kalau Mas Denny sendiri itu mulai tahapannya dari mana gitu, atau mulai bisa belajar ini tuh masuknya lewat mana gitu kan, atau awalnya suka nge-game terus dulu ada ikut kursus kah atau gimana gitu? Oke. Jadi kalau ditanya pernah ikut kursus apa enggak, saya jujur enggak pernah ikut kursus sama sekali. Jadi kalau misalnya dibilang Mas Dinis dapat sertifikasi kayak SecOps tuh dari mana sih? Ya jujur saya nggak ada beli sama sekali. Jadi kayak karena kan SecOps kan kadang-kadang kayak buka giveaway, kadang-kadang buka free sertifikat gitu. Nah itu kan ikut-ikuti lah, saya ikut-ikuti akhirnya dapat, alhamdulillah kita coba kerjain, akhirnya bisa gitu. Walau ya masih ya ibaratnya masih harus banyak-banyak belajar lagi sih sebenarnya. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang emang kayak mikir bug bounty itu pengen install langsung dapat penghasilan, itu enggak harus dibuang mindset kayak gitu, karena ketika kita berpikir mindset itu bahwasanya bug bounty itu harus bisa menghasilkan uang, maka ketika kita nanti bug bounty kita nggak menghasilkan satu pun, itu kita kecewa sendiri jatuhnya, gitu loh. Jadi saya ada satu teman, saya nggak usah sebutin lah namanya siapa, dia dari jahat ke baik gitu lah ibaratnya, jadi joker, oh enggak ya, nggak joker. Jadi dia pingin ke bug bounty, dia pingin bug hunting, tapi mindset dia tuh berpenghasilan gitu, bukan karena dia pingin coba cari ilmu baru, bukan karena pingin dan ningkatin portofolio, enggak, tapi karena cari uang. Jadi akhirnya apa, dia bug hunting, akhirnya dia itu nggak dapat apa-apa, cuma dapat sertifikat doang dan cuma dapat apa, akhirnya ya udah dia kecewa, dia apa yang dia nggak mau dapat, maksudnya kayak yang awalnya dia berharap dapat uang, dia nggak dapat uang, akhirnya websitenya itu di apa namanya, dirusak-rusak gitu. Itu adalah salah satu hal yang nggak benar. Jadi mindset kita pingin instan dapat uang dari bug bounty itu harus dibuang teman-teman semuanya. Karena dari teman-teman saya yang ya pasti adalah kesabaran yang harus dikorbankan gitu ya, menghadapi duplikat satu, yang kedua juga menghadapi, kalau orang-orang sering main di HackerOne itu menghadapi analis gitu kan, menghadapi admin-admin website yang kadang-kadang suka nyari masalah gitu kan, itu harus ada sabarnya lah, kira-kira seperti itu. Nah yang kalau untuk awal belajarnya itu dari mana sih teman-teman? Kalau untuk awal belajar nggak usah pakai kursus, nggak usah. Ini saya kasih bocoran aja ya, nggak usah pakai kursus. Awal belajar kalau teman-teman ya pingin lah nih kan dari pekerja kayak Mas Leo gitu ya, jadi data analis ke pentest itu kan jauh banget tuh. Dan emang dia pengen langsung up karir, itu mungkin lah boleh lah beli bootcamp atau beli kursus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk awal-awal pengen belajar jangka panjang gitu ya, kalau misalnya teman masih SMK, masih SMP malah, jangan pakai kursus, buang-buang duit kalau saya bilang. Jadi teman-teman belajar dulu orang-orang yang udah pernah buat kayak tentang network fundamental, banyak lah. Network fundamental kalau untuk pentas ya. Kalau untuk bug bounty, POC bug bounty juga banyak kok, bisa teman-teman pelajari juga di YouTube. Kalau misalnya pentas kan perlu programming ya, perlu Java, C# gitu kan, JavaScript gitu. Belajar sendiri di YouTube juga banyak. Dia Afrizal juga kadang-kadang buat web programming Unpas, kadang-kadang buat bahkan lebih lengkap. Jadi kita tuh nggak perlu nggak perlu harus beli kursus mahal-mahal gitu. Kalau misalnya pingin pingin nyari misal nih teman-teman tuh pingin saya tuh pingin sertifikatnya nih Mas Danis, jangan kayak gitu, karena kita sekarang kan modelnya belajar. Ketika teman-teman dapat sertifikat yang emang teman-teman misalnya teman-teman biarin aja gitu kan, kursus jalan, teman-teman tinggal tunggu sampai kursus jalan, exam tinggal lihat Google gitu, dapat sertifikat, habis itu ditanya sama orang, Mas ini cara benerin ini gimana ya gitu, padahal background teman-teman portofolionya programming. Gara-gara teman-teman itu berfokus pada portofolio teman-teman tanpa belajar,
ya akhirnya nihil, nggak ada hasilnya gitu. Ilmu tuh nggak diserap, jadi jatuh ya teman-teman semuanya. Kira-kira itu aja sih, Mas Putra. Iya, benar sekali Mas. Kalau misalnya kita baru belajar itu memang yang pertama tuh harus konsisten ya, harus sabar gitu. Apalagi kalau awal mulai ya pasti ini dulu kan, berjuang dulu gitu. Nggak ada yang namanya uh, sukses yang instan gitu ya. Pasti melalui proses ketekunan, kerja keras gitu kan. Mungkin kalau teman-teman lihat, wah Denis baru usia yang sangat muda gitu ya, baru 15 tahun ya Dan. Baru 15 tahun, Mas. Ya baru juga masuk SMK ya tahun ini ya. Baru masuk SMK tahun 2024 Nah, ini. SMK tahun ini, tapi ya sebelum-sebelumnya pasti Denis juga banyak belajar gitu ya. Sebelumnya belajar, mungkin teman-temannya yang suka apa ya, kalau seusia Denis ini kan, kalau kayak saya dulu biasanya main game gitu ya, terus ke warnet gitu, atau ya banyak lah gitu main bola gitu. Nah mungkin Denis waktu bermainnya dikurangi gitu ya, nggak sebanyak teman-teman yang lain gitu, benar nggak Den? Sebenarnya kalau dulu ya, dulu SD mungkin main-main tuh mungkin sering gitu. Bahkan kalau orang kan mikir kayak main game itu cuma buat senang-senang doang. Tapi karena dulu SD saya dulu masih punya banyak teman, jadi main HP itu agak dikurangi. Semenjak teman saya mulai menurun ya kan, kayak trading itu sudah mulai menurun, ya akhirnya ya kayak teman sampai sekarang, cuma teman sekolah doang. Nah itu mungkin yang bisa agar kata udah cari teman tuh sekarang udah yang enak-enak aja lah gitu, jangan sampai bawa kita ke jerumus yang hal-hal nggak baik sih sebenarnya. Iya benar sekali gitu. Nah kalau Denis sendiri itu pernah nggak nemu kerentanan yang apa cukup berbahaya gitu? Kira-kira nemu kerentanan apa yang pernah ditemukan? Oke, kerentanan ya. Kalau dibilang berbahaya sih, kalau dibilang berbahaya, oh ada. Jadi saya waktu itu ngelakuin hunting di salah satu instansi pemerintah, ya kita anggap aja lah instansi A lah gitu ya. Jadi instansi tersebut itu memiliki dia menggunakan Laravel. Jadi kalau dibilang Laravel itu kalau orang-orang bilang kan kayak framework teraman lah gitu ya, framework yang paling aman banget nih gitu. Jadi dari Laravel tersebut ternyata dari sisi backend mereka tuh tidak mengkonfigurasi file.env mereka, yang dimana file.env itu berisi environment yang diperlukan dari website. Jadi kayak local port, password database, habis itu ada API key, ada apa lagi ya? Kalau nggak salah, ada database username dan segala macam. Itu di expose sama mereka tanpa adanya enkripsi. Jadi emang benar-benar bolong, telanjang emang di situ, benar-benar telanjang. Dan ketika saya analisis juga, ya itu benar, itu memang benar-benar dari database mereka, karena emang posisinya itu .env, emang benar-benar environment ya. Kalau teman-teman sering, mungkin teman-teman orang-orang backend lah ya, teman-teman mungkin sering ketemu yang kayak Laravel, abis itu di backend itu ada namanya .env, yang mana itu kan nggak boleh kesebar gitu ya. Kalau misalnya itu kesebar ya harus dipertanyakan developernya itu. Jadi .env itu kesebar, database-nya kelihatan, bukan database, maksudnya bukan kayak SQL gitu, tapi database password, database username, port dan segala macam itu kelihatan, API kelihatan. Akhirnya saya report dan sampai sekarang belum ada jawaban, tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya. Report yang ada jawaban itu bukan berarti teman-teman nggak akan dapat apa-apa, tapi dari situlah teman-teman tuh bisa berpikir kayak, wih, aku bisa nih nge-research ini nih, mungkin untuk kedepannya aku coba research ini lagi di web kedepannya. Jadi bukan berarti teman-teman gak dapat apa-apa dari report website langsung kayak ngeluh, langsung malas gitu, enggak, jangan kayak gitu teman-teman semuanya. Mindset itu harus dibuang karena itu bikin kita malas belajar untuk kedepannya. Kira-kira gitu sih, Mas Putra. Iya, benar sekali. Kalau misalnya kita dapat kerentanannya, ya dapat bug itu kan kita laporin, tapi niatnya bukan untuk dapat sesuatu gitu ya. Iya. Ya kita laporin niatnya biar ditutup aja gitu kan. Ya biar dapat ya minimal pengalaman gitu kan. Mungkin nggak dapat, kita nggak dapat
merchandise atau uang gitu kan. Tapi ya kita niatkan aja gitu kan untuk cari pengalaman, untuk menambah ilmu kita gitu kan, terus nambah amal juga gitu kan, kita bantuin orang gitu. Ya mungkin kalau terkait misalnya kita pengen dapat sesuatu, kalau teman-teman udah jago, udah banyak bisanya, pasti nanti tuh ya berbanding lah gitu kan. Nanti pendapatan itu bakal datang sendiri kayak gitu kan. Oh iya, dan kalau untuk tools yang sering dipakai itu di bug bounty itu apa aja? Oke, sering dipakai ya. Ini menurut orang-orang yang mungkin lebih sepuh sama mungkin yang saya sering pakai juga gitu. Ini kalau untuk awal teman-teman semuanya. Jadi kan hunting pentest itu kan harus perlu mood. Kalau kita nggak ada mood atau kita nggak ada apa ya ibaratnya itu nggak ada kayak males lah gitu, kayak ada rasa males. Itu biasanya kadang-kadang hunting itu kayak nggak nyaman jadinya, atau pentest tuh nggak nyaman. Jadi biasanya orang itu tuh bakal ngegunain tools sebagai alternatif mereka lah gitu kan. Nah biasanya yang paling umum lah kita bahas yang paling umum. Paling umum orang-orang pasti nggak tahu yang namanya Nuclei. Nuclei itu siapa sih yang nggak tahu dengan Nuclei gitu kan? Sebuah tools yang sangat overpower menurut saya gitu kan. Sebuah tools yang bagus juga karena dia tuh include template, banyak banget CVE, banyak banget template. Jadi adalah sebuah tools yang overpower menurut saya. Ini tuh sangat bagus untuk kita hunting dalam tanda kutip lagi males gitu kan. Tapi pingin hunting juga gitu. Nah tapi dari sisi hunting menggunakan Nuclei atau menggunakan tools lain seperti Deer Search untuk fuzzing directory, menggunakan X-ray juga. X-ray itu sama seperti Nuclei, tapi X-ray itu dia lebih ke bug-bug besar aja kayak SQL injection, XSS, SSTI gitu ya. Habis itu ada apa lagi ya? Deer Search, Ferox Buster gitu kan, dan masih banyak lagi lah terus scanning lainnya kayak Dalfox dan segala macam. Nah tapi dari teman-teman scanning tersebut, teman-teman harus selingi dengan namanya tuh manual testing, karena tools itu nggak semuanya itu bisa nge-pentest atau nge-hunting semua kerentanan. Pasti ada plus minusnya. Kalau kata orang tuh false positif. Jadi kadang kerentanannya itu bisa dipakai, kadang bisa diakses gitu kan, kadang nggak bisa gitu. Dan itu emang sering dialami pada tools. Jadi testing itu kalau kata ke teman saya paralel nama testingnya. Jadi dari scanning kita selingi sama manual hunting, ya kita buang lah rasa malas kita. Kalau kita malas ya lebih baik gak usah hunting gitu. Kita tunggu ketika kita udah punya mood, kita tunggu kita udah punya apa namanya ya, rasa malas kita buang gitu ya. Jadi baru kita bisa hunting agar lebih semangat lagi gitu, dan lebih teliti lagi sih terutama. Kira-kira gitu sih Mas Putra. Ya, ya benar sih Mas. Kalau kita biasanya kalau pentest itu ya untuk menguji aplikasi itu aman atau enggak gitu kan. Ya benar tadi kita pakai itu, ya memang benar tadi kita pakai automatic tool gitu kan. Salah satunya tadi adalah Nuclei, terus juga pakai manual tools itu yang biasanya kita pakai Broadstreet ya. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Dan, ini apa? Kalau menurut Dennis, komunitas cyber security itu berpengaruh nggak gitu terkait kita dalam belajar gitu? Kalau menurut Dennis gimana? Jujur, ini pertanyaan bagus dan saya jawab sangat berpengaruh. Karena orang-orang itu kadang-kadang kan suka pelit ilmu ya, apalagi orang-orang yang udah ibaratnya itu udah tinggi lah gitu ilmunya. Kadang-kadang suka pelit ilmu, tapi itu nggak semua orang ya, sekali lagi sedikit, 1% gitu ya. Itu pasti sering-sering pelit ilmu. Jadi gunanya komunitas-komunitas cyber security, gunanya komunitas-komunitas yang emang membahas pentest, bug hunting kayak Metaporsec, Revolusible, Rafflesia sendiri gitu kan, itu bisa menjadi ladang teman-teman buat belajar sama orang-orang yang lebih profesional, sama ya punya banyak relasi lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya, aduh nggak ada guru nih, nggak ada mentor nih, nggak ada orang yang bisa ngajarin nih. Nah dari komunitas itu teman-teman kan bisa nanya, aduh Mas ini saya hunting, tapi saya nggak ngerti ini kira-kira eksploitasi lanjutannya atau kelihatannya ini biasanya impactnya apa ya gitu kan. Nanti kan dari orang yang lebih profesional atau orang yang teman-teman anggap mentor itu kan bisa ngasih tahu teman-teman bahwasanya oh ini kelihatannya itu seperti ini loh, jadi seperti ini gitu. Jadi
peran komunitas cyber security, pentest dan segala macam itu bisa menjadi ladang teman-teman buat cari relasi atau pembelajaran-pembelajaran baru sih sebenarnya. Jadi itu sangat worth it lah bagi teman-teman semuanya. Ya, benar sekali. Nah, jadi teman-teman yang mungkin berminat ya untuk belajar cyber security, yang pertama tadi dari diskusi kita itu nggak ada kata terlambat untuk belajar ya. Dan ada lagi yang bilang dan belajar cyber security ini susah gitu kan. Banyak juga yang diajakin gitu kan, yang saya ajak untuk belajar tapi udah nyerah duluan gitu, udah takut duluan lah intinya gitu kan. Padahal ya kalau kita mau belajar ya bisa bayangkan gitu kan, dan tidak sesulit yang dibayangkan gitu prosesnya gitu kan, kayak yang dibilang sama Dennis tadi. Nah terus alasan, mungkin Dennis ada alasan ya terkait untuk belajar cyber security ini kenapa gitu kan. Nah kalau dari Dennis itu kenapa Den pengen menekuni cyber security gitu kan, padahal banyak ya bidang-bidang yang lain gitu kan, mungkin olahraga atau itu kenapa Den? Bahasa gitu kan. Itu kenapa Den? Tertarik di bidang cyber security sebenarnya kalau dibilang sebenarnya salahnya memplong sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang kenapa, dari sisi saya awal saya belajar di SD sampai sekarang, saya mulai dapat jalannya nih. Ternyata cyber security itu seperti ini. Jadi orang bahkan gini, mungkin Mas Putra juga tahu lah ya, ada orang yang mungkin maaf cakap difabel gitu kan, kayak ya ibaratnya ada kekurangan sedikit, punya kekurangan tapi dia dapat bekerja sebagai seorang penjelasan tester itu jago. Mungkin Mas Putra mungkin tahu lah ya orang itu. Ini tuh adalah salah satu ketertarikan saya di dunia cyber security, karena lihat orang yang emang ibaratnya teman-teman anggap itu dia nggak bisa apa-apa, tapi dia ternyata punya talenta tinggi di cyber security, dan itu pasti luar biasa sih salary-nya tuh. Itu bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya, dan itulah yang menjadi ketertarikan saya kenapa saya itu pengen fokus ke cyber security. Kira-kira seperti itu, Mas Putra. Ya, jadi info aja ya mungkin buat teman-teman yang dibilang sama Dennis tadi, kerja di cyber security ini tuh banyak keuntungannya ya, terutama saya kan yang saya rasakan, saya juga baru ya di cyber security, baru 1 tahun ini. Itu kalau dibandingkan mungkin dengan kerjaan-kerjaan yang lain, kalau menurut saya ya, cyber security itu nggak terlalu semenakutkan yang teman-teman bayangkan gitu. Ya, kita kerja di kantor gitu kan, masuk dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur gitu. Terus kadang-kadang bisa kerja juga remote gitu kan, atau WFH. Nah dari segi salary-nya ya, kalau cyber security teman-teman ya alhamdulillah gitu di atas UMR lah kalau bisa, skill teman-teman bagus. Kalau untuk awal-awal ya minimal UMR gitu, dan kalau untuk yang udah berpengalaman sama udah ada sertifikasi itu bisa 2 digit gitu kan untuk penghasilannya gitu. Nah kalau teman-teman penasaran kira-kira di cyber security ini benar-benar ada pekerjaan yang ini, mungkin bisa lihat di LinkedIn ya. Ini saya share aja sedikit di LinkedIn ya. Oke, saya share ini. Nah, ini teman-teman kelihatan share screen-nya. Nah, di teman-teman mungkin yang belum buat LinkedIn bisa ya untuk dibuat LinkedIn-nya ya untuk kedepannya juga gitu. Dan bisa dilihat di sini untuk cyber security itu sangat banyak sekali ya. Di sini ada application security engineer. Nah di sini tadi ada pentest ya, penetration test di Bank Aladin Syariah gitu. Terus juga ada SOC ya, incident response. Banyak banget lowongan cyber security ini yang dibutuhkan ya di Indonesia gitu. Masih sangat banyak gitu. Nah, ini bisa jadi peluang juga kan untuk kita, untuk teman-teman yang mau belajar gitu kan.
Nah, bisa gabung juga di Praktisi IT, nanti kita belajar bareng gitu untuk gimana sih cyber security dan belajarnya, terus cara masuk biar bisa keterima kerja gitu kan di perusahaan-perusahaan ini tuh kayak gimana. Nah, nanti akan kita kupas tuntas gitu kan. Akan kita bimbing juga teman-teman yang mau bergabung, nanti kita sama-sama belajar di sini gitu. Oke, mungkin Denis bisa prakteknya gitu ya. Tadi kan udah kita sampaikan untuk secara ininya, teorinya. Nah, kurang lengkap kalau nggak praktek gitu ya. Mungkin bisa dipraktekkan, dan cara hacking itu kayak gimana gitu kan. Terus dijelasin nanti bahayanya seperti apa gitu. Silakan. Oke, Mas Putra. Oke, kita gas aja kali ya. Oh ya, ini 14 menit lagi nih. Ini mungkin nanti bisa sambung lah, kalau misalnya terlalu lama kayaknya bisa lah mungkin disambung di link selanjutnya. Panjang, tapi saya coba sedikit ngasih apa ya, gambaran aja, gambaran singkatnya mengenai ini. Ya sambung kalau habis ya, benar Mas Nur, nanti kita sambung lah kalau habis ya. Oke, kelihatan nggak nih teman-teman nih? Kelihatan. Oke, kelihatannya. Oke, baik. Jadi webinar kita pada hari ini atau materi yang akan kita sampaikan pada hari ini itu berhubungan dengan fingerprinting. Mungkin teman-teman yang awal mungkin kayak gimana ya, aneh gitu. Apa sih fingerprinting ini? Kayak apa sih, kerentanan apa sih ini? Mungkin teman-teman semua yang belum pada tahu gitu tentang fingerprinting ini. Jadi fingerprinting ini itu ya sebuah kerentanan yang dimana nanti adalah sebuah kerentanan yang orang tuh nggak banyak tahu sebenarnya. Tapi biasanya gini, orang tuh tahu tapi dia nggak nyadar akan kerentanan ini. Jadi sebenarnya bahasa keren aja sih sebenarnya. Tapi ya ini bisa menjadi pelajaran teman-teman untuk kedepannya gitu. Bahwasanya ternyata ada loh kerentanan seperti ini, kira-kira gitu. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita nggak banyak. Kita cuma beberapa, ada berapa nih ya, kalau dihitung teori cuma ada 1, 2, 3, 4, cuma 4 doang. Jadi kita akan mengenalkan dulu apa itu fingerprinting, karena fundamental awal, penjelasan atau dasar awal di dalam fingerprinting ini sangat penting sekali, agar ketika teman-teman mungkin berkarir di dunia cybersecurity ataupun emang ingin bug hunting dan disuruh menjelaskan, teman-teman udah pada tahu nih gitu kan mengenai fingerprinting itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita akan memahami analogi sederhana pada fingerprinting. Jadi kita akan memahami dulu nih analogi itu bagaimana sih agar mudah untuk dipahami. Karena setelah saya riset-riset dan setelah saya cari tahu bahwasanya orang yang mungkin awam ataupun yang pengen tahu itu biasanya lebih paham ketika diberikan analogi sederhana atau diberikan sebuah gambaran lah, gambaran tertentu untuk sebuah kerentanan yang mungkin dia belum tahu gitu ya. Jadi mungkin ini adalah hal yang mungkin insya Allah teman-teman udah ngerti lah mengenai analogi nanti. Lalu kita akan memahami juga jenis-jenis pada fingerprinting. Yang ini saya ambil dari sebuah artikel, sama saya validasi dari ChatGPT. Jadi jenis fingerprinting ini saya udah ringkas, semoga nanti teman-teman bisa pahami. Lalu impact pada fingerprinting nanti kita juga bakal pahami mengenai impactnya itu bagaimana, kenapa sih bisa fingerprinting ini kita bahas pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan praktek atau hands-on. Baik. Jadi mungkin kita bakal pahami dulu mengenai apa itu fingerprinting. Jadi secara simpel teman-teman semuanya, fingerprinting itu adalah sebuah proses untuk mengenali sidik jari sistem. Jadi kayak mengidentifikasi jenis versi dan konfigurasi perangkat lunak yang digunakan. Jadi cara ini tuh membantu pentester untuk menemukan kerentanan yang sesuai untuk dieksploitasi pada sistem target. Jadi fingerprinting ini sebenarnya adalah sebuah proses untuk mengenali sebuah sidik jari, sesuai namanya ya, fingerprinting, sidik jari gitu. Fingerprint. Jadi sidik jari yang dimaksud adalah sebuah versi sebuah jenis versi ataupun konfigurasi perangkat lunak yang digunakan dari website itu sendiri. Jadi misal nih website itu menggunakan Apache dengan web server versi sekian. Nah itu fingerprinting namanya. Jadi kita sudah mengetahui dan sudah dapat mengidentifikasi jenis dan versinya. Nah jadi fingerprinting ini ada kata lainnya, yaitu information disclosure. Itu titipan dari teman saya gitu. Jadi karena sebelum saya buat materi ini, saya tanya-tanya dulu ke teman saya. Jadi kata lain dari fingerprinting itu sebenarnya adalah information disclosure, tapi bahasa kerennya atau dalam OWASP itu namanya fingerprinting, namanya gitu.
Jadi ketika kita udah mengetahui jenis dan versinya, itu adalah namanya fingerprinting. Nah, tapi itu bisa di-report kan Mas Den kalau kita ketemu kayak begitu, itu nggak bisa teman-teman semuanya. Itu informatif. Dalam pentest mungkin juga Mas Putra itu adalah sebuah kerentanan informatif gitu, karena fingerprinting ini sebagai awal kita atau awal seorang hacker, awal seorang pentester atau bahkan tim untuk menemukan serangan lanjutannya gitu. Jadi kayak menemukan serangan lanjutan dari si versi tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kita jelaskan menggunakan analogi sederhana gitu ya. Jadi sini tuh ada kunci, ada mata, ada rumah. Jadi kunci ini anggaplah sebuah versi dari web server atau teknologi yang dipakai oleh website gitu. Jadi dia ini ke expose versinya, kira-kira gitu teman-teman. Jadi bisa dilihat. Lalu si attacker itu melihat jenis kuncinya. Jadi dia akan melihat nih kan jenis kuncinya itu apa. Oh ternyata bentuk kuncinya itu seperti ini loh. Ada bolongannya di atas gitu misal. Atau jenis kuncinya itu dia ada gerigi-gerigi gini. Oke dia lihat lah dia. Habis itu dia cari lah gitu. Bagaimana caranya saya itu bisa membobol rumah ini dengan kunci seperti ini. Dia cari lah gitu. Dia cari cara. Dia melihat kuncinya seperti apa. Entah mungkin dia membuat kunci yang sama. Atau mungkin dia itu membeli kunci yang sama kan kita nggak tahu ya, tapi dia mencarilah cara bagaimana cara dia itu bisa sesuai dengan kunci tersebut yang bisa masuk ke dalam rumah. Ya, dia udah berhasil membuat kunci tersebut dan dia berhasil masuk ke rumah target atau rumah si pemilik kunci. Jadi fingerprinting dalam pentesting itu seperti melihat tipe dan model kunci pintu rumah untuk mencari cara untuk membukanya gitu. Jadi pentesting itu bakal mengenali software yang digunakan agar tahu kelemahan yang bisa dieksploitasi. Jadi yang saya bilang itu serangan lanjutan adalah ketika kita mengetahui web server, mengetahui versi dari sebuah aplikasi atau teknologi yang digunakan oleh website, kita dapat mencari serangan lanjutan yang bisa dieksploitasi untuk kedepannya. Jadi kayak ibaratnya itu kita tuh bisa nyari tahu yang lebih berdampak lagi loh dibandingkan fingerprinting ini, dibandingkan informasi-informasi ini. Jadi kayak nge-upgrade security kita yang awalnya informatif jadi tiba-tiba jadi high, medium, kritikal bahkan. Jadi sesuai dengan kerentanan yang biasanya disediakan oleh si atau vulnerability yang biasanya ditemukan oleh si versi tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, dari analogi tersebut maka fingerprinting terbagi menjadi dua jenis teman-teman semuanya. Jenis pertama itu ada US fingerprinting. Jadi mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan pada target. Alat seperti Nmap itu sering digunakan untuk US fingerprinting dalam membaca respon protokol jaringan yang spesifik pada US tertentu. Nah, Nmap itu biasanya sering digunakan untuk fingerprinting karena biasanya kalau kita scanning menggunakan service port itu biasanya muncul tuh service-service yang dipakai. Tapi nggak semuanya ya, maksudnya nggak semuanya website tiba-tiba muncul US yang dipakai tuh biasanya nggak. Biasanya tuh cuman ada beberapa website yang memang kayak dia tuh dapat di scanning sama Nmap dan ketahuan iOS atau operasi sistem yang dipakai. Nah lalu fingerprinting juga bisa dikenali melalui ketika teman-teman sudah masuk ke dalam shell. Jadi kalau teman-teman itu mengetahui komen yang namanya uname minus a, itu kan biasanya kan dikasih tahu tuh bahwasanya ada versi dari iOS atau operasi sistem yang dipakai. Nah itu bisa menjadi ladang teman-teman semuanya buat nyari eksploitasi lanjutan dari versi ini. Nah biasanya itu dipakai buat privilege escalation. Jadi kalau misalnya kernel itu apa namanya kalau nggak salah ya, dirty pipe atau apa gitu, dirty code atau dirty pipe saya lupa juga. Tapi itulah bisa menjadi sebuah ide teman-teman buat ngelakuin eksploitasi lebih lanjut kepada iOS atau sistem operasi, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya service fingerprinting. Nah ini nih, yang sering ditemukan pada website atau mungkin program bakunti ataupun mungkin ketika teman-teman lakuin pentest gitu ya, di mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang berjalan pada target. Jadi kita mengidentifikasi nih, apa sih aplikasi atau teknologi atau layanan yang berjalan di target itu. Jadi kita akan bisa identifikasi gitu kan. Jadi beserta versinya. Jadi kita tuh dapat mengidentifikasi layanan yang berjalan pada target, layanan yang emang digunakan target, beserta versi-versinya. Gitu kan, yang biasanya bisa diidentifikasi secara mudah. Kira-kira gitu teman-teman. Informasi ini dapat mengungkap kerentanan spesifik versi yang diketahui seperti SQL injection pada versi lama dari aplikasi web atau exploit yang dikenal pada versi server tertentu. Nah, jadi gini. Misal teman-teman nggak harus
kayak nggak harus bener banget. Misalnya, misal aja ada sebuah aplikasi, lalu aplikasi tersebut itu kayak expose versi bootstrapnya misal. Versi bootstrapnya itu misal 5.5.5, misal gitu ya. Nah, teman-teman research nih, bootstrap versi 5.5.5 nih versi apa sih gitu kan. Teman-teman research, oh ternyata versi tersebut itu ada kertas SQL injection-nya. Dan orang ya, udah pernah ngebuat eksploitasinya. Jadi kayak tools atau mungkin automated scanning, atau automated exploit, ataupun juga kayak eksploitasi manualnya, orang udah pernah bikin. Ya udah teman-teman tinggal ikuti dan ternyata bisa untuk eksploitasi SQL injection. Jadi dari feature Pritik ini bisa menjadi ide teman-teman ya, sekali lagi bisa menjadi ide teman-teman buat hunting. Jadi kalau misal teman-teman nggak ketemu SQL injection ya dengan cara ini juga bisa dapat SQL injection. Kira-kira seperti itu. Nah, impact-nya apa sih? Impact yang tadi saya udah jelaskan ya. Jadi impact-nya itu adalah penyerang itu bisa menemukan keretakan spesifik pada sistem dari versi yang kayak expose atau dari layanan yang kayak expose itu gitu. Lalu menggunakannya untuk masuk atau merusak. Semakin detail informasi yang didapatkan, semakin mudah bagi mereka untuk menemukan cara menyerang. Nah, ini benar. Karena ketika kita misalnya website tersebut besar gitu kan, habis itu ternyata ketika teman-teman cek service yang dipakai itu versinya low semua. Jadi memang punya kerentanan semua. Ya udah dari situlah teman-teman dapat detail yang semakin banyak untuk coba satu persatu versi tersebut. Apakah ada kerentanan yang signifikan buat teman? Walaupun ya kerentanan tersebut itu emang benar-benar dapat dieksploitasi gitu, kadang-kadang ya mungkin udah disetting dari sisi backendnya agar nggak ada yang terjadi apa-apa, mungkin dipertahankanlah versi dari service tersebut. Mungkin malas lagi pakai anggaran atau mungkin malas untuk ngupdate lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak semuanya versi-versi yang low itu bisa menjadi ladang teman-teman buat ngelakuin cara ini gitu ya. Tapi bisa teman-teman coba. Sekali lagi ya, ini ide. Sekali lagi ini ide buat teman-teman hunting untuk kedepannya. Jadi teman-teman jika maka kira-kira seperti itu. Baik, langsung kita hands on karena tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 3 menit lagi. Wah, cepat sekali ya. Baik, ada tidak memakan banyak waktu, kita langsung aja. Nah, ini saya punya website, satu website ya, anggaplah ini website website saya lah gitu ya. Jadi mungkin website dia pakai Laravel gitu kan. Saya pakai Laravel. Nah, misalnya ibaratnya teman-teman nggak tahu lah ini menggunakan Laravel enggak. Itu ada 2 cara. 3 cara, Deng. 3 cara. Yang pertama, pakai curl. Cara gimana? Cara gini. Copy dari URL teman-teman. Lalu teman-teman bisa ketik di sini. Saya buka tab baru aja kali ya biar nggak berserak ya. Oke, ini kita ketik aja curl -i flagnya paste. Nah, sini kebuka ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada banyak header ya, ada header host, date, connection, export by, content type, cache control, date, set cookie dan sebagainya. Teman-teman bisa perhatikan pada export by. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada versi PHP sekian. Versi PHP sekian ini. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, versi PHP sekian ini itu belum kelihatan dan kalau di Python finding tapi if belum kelihatan dan versinya gimana tuh? Oh, kelihatan Mas, kata Mas Nur nih. Kelihatan ya teman-teman ya? Mungkin dari jaringan Putra mungkin. Oh, 1 menit lagi kelar nih Mas Putra. Oh iya. Oke. Ntar kita buat. Oke. Ya, ntar kita buat link baru ya. Oke, jadi buat link baru mungkin kita tunggu sampai selesai dulu teman-teman ya. Sedikit aja kok, nggak usah banyak. Jadi Anda setelah berakhir. Apa kita sambungan kali ya? Oke, sambungan aja lah ya. Jadi export by PHP sekian. Nah, ini teman-teman itu kita bisa melihat bahwasanya sini ada header export by yang menampilkan versi sekian. Ini finding kalau di pentest. Kalau teman-teman report, ini adalah untuk mengidentifikasi teknologi atau software apa sih yang dipakai oleh si website. Nah, gitu. Jadi ini cocok lah buat teman-teman semuanya. Itu kita klik aja workflow lasernya. Boom. Dia mengidentifikasi teknologinya. Yang dipakai oleh lab yang kita pakai sekarang ini adalah front end script. Google Font API-nya, ya kan? Ini ada, dia pakai Google Font API, namanya Google Font API, pakai front script-nya.
Programming language-nya 7.3.25 sesuai yang tadi ditaruh dari sini. Dari curl tadi. Jadi ketika di curl itu nggak ada, di sini juga bisa teman-teman semuanya. Di sini juga bisa diidentifikasi gitu ya. Web framework-nya Laravel. Ya kan? Pakai Laravel. Oke. Nah, misalnya teman-teman itu bukanlah misal ya kan, Laravel itu framework-nya itu nggak diidentifikasi sama web playlist. Kadang-kadang web playlist suka gitu ya, ngambek dia, nggak mau nge-identifikasi framework-nya. Untuk mengidentifikasinya, teman-teman bisa pakai cara yang ketiga, yaitu adalah buat error aja. Tuh, ada 404 not found, yang dimana 404 yang kayak gini nih, putih seperti ini atau biru tua kalau nggak salah ya, biru dongker kalau nggak salah. Muncul dengan 404 itu biasanya Laravel teman-teman semuanya. Itu biasanya Laravel. Dan itu bisa jadi pacu teman-teman buat paham bahwasanya oh ternyata framework yang digunakan ini sekarang adalah Laravel. Karena banyak kok website-website sekarang, website-website Indo, instansi-instansi itu yang menggunakan Laravel karena ya menganggap bahwa Laravel itu aman. Ya, itu memang benar ya, tapi bukan aman dari serangan teman-teman, bukan kayak benar-benar aman banget enggak ya. Kok 192. Oke. Nah, tapi di sini versinya nggak dikasih tahu sama dia. Versinya nggak dikasih tahu. Dan ini juga di curl versi juga nggak dikasih tahu sama dia. Kita cuma dikasih tahu versi pada PHP-nya doang. Oh ya, ini sekedar tambahan aja. Export by ini bisa di fix atau bisa diatasi dengan menghapus header yang nggak bermanfaat seperti ini gitu. Karena ini buat website itu mendisclose versinya atau fingerprintnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya adalah menghapus saja header export by-nya ini atau nge-hide versinya gitu kan. Entah mungkin teman-teman buat sini PHP tapi versinya di-hide atau mau hilang export by-nya juga sekalian juga nggak apa-apa. Itu pilihan dari developernya juga gitu ya. Tapi kita balik lagi ke Laravel. Tadi kan kita udah identifikasi nih versinya ternyata nggak ada yang ke-disclose dari curl sampai dari web playlist. Kita bisa melihat di sini di bawah nih. Nah, ini kesalahan lagi nih ya. Ternyata Laravel sama PHP-nya di-disclose di website-nya teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Laravel 8.83.27 dengan PHP sekian gitu ya. Di-disclose sama dia nih. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ini boleh nggak sih begini? Ya, sedangkan teman-teman kita bisa lihat tadi, di header aja tuh nggak boleh di-expose seperti itu teman-teman semuanya. Itu kesalahan konfigurasi jatuhnya. Dan kalau misalnya kita lihat di website juga ada muncul seperti ini juga salah. Ini harusnya di-hide. Biasanya ini tuh terjadi kalau misalnya teman-teman di website itu kan teman-teman scroll ke bawah, itu biasanya ada yang kayak versi-versi kayak gini. Tapi itu jarang. Tapi alhamdulillah kita ketemu real case seperti ini atau case yang seperti ini ya. Jadi versi Laravelnya kelihatan. Sekali lagi, PHP ini ada identifikasi nggak ada kerentanan. Laravel kita identifikasi, belum kita identifikasi ada kerentanan atau enggak. Sekarang kita coba copy Laravelnya. Kita paste di search exploit tadi. Enter. No result. Oke. No result, kita coba versinya itu kita gini. Kita coba modifikasi lah agar kayak gini kan luas nih cakupan search exploit nih kalau gini ya. Enter. Oke. Exploit itu mengidentifikasi banyak sekali exploit ya. Jadi ini bukti bahwasanya Laravel itu nggak seaman itu teman-teman semuanya. Oke, yang pertama dari iMOS Laravel e-commerce platform di versi sekian itu kena short SQL injection. Laravel ini kena hashmag, itu kena password instruction security. Ini pasti kurang tahu nih kerentanan apa ini. Laravel 8.4.2 debug mode remote code execution. Laravel Logfire itu kena local file download, ya kan? Laravel Nova itu kena range DOS. PHP Laravel 870 kena XSS sama CSRF. Access to CSRF ternyata. PHP framework sekian itu kena token unserialized remote code execution. Uniswap Laravel File Manager kena Alberti File Read dan Uniswap Laravel Manager 2 sama nih ya, sama, tapi Alpha 7 itu kena Alberti File Upload. Gila ya, ngeri banget nih. Jadi ini Laravel yang emang kita anggap aman ternyata eksploitasinya banyak teman-teman semuanya. Baik, di sini kan kita nggak tahu nih, ya kan eksploitasi yang benar mana. Kita coba
menggunakan cara yang kedua, yaitu research langsung dari sini, exploit. Oke, ternyata muncul paling atas rilis total Laravel PHP framework. Oh ini cuman rilis doang ya. Nah ini Laravel exploit CVE 2021. Kita coba lihat ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasanya oh dia tuh menyediakan langsung dari toolsnya. Jadi emang dia tuh buat tools khusus auto exploit buat mempermudah teman-teman ngelakuin eksploitasi. Bagus nih ya. Nah, kalau kita cuma langsung eksploitasi gini doang, ini kan ibaratnya kan teman-teman kan nggak dapat feel buat researchnya. Teman-teman coba research nih mengenai eksploitasi Laravel CVE-nya. Ini ada ini ya sih. Kita coba open link dari sini dulu, atau kita coba kita copy CVE-nya. Dia udah ngasih tahu detailnya sih. Oke, jadi Laravel debug mode 8.4.2. Jadi ini masih di versi 8 ya, sekali lagi masih di versi 8. Debug mode, remote code execution. Oke, ini ada POC segala macam, dia ngasih tahu teman-teman. Dan ada ignition 2.5.1. Ini ignition execution solution. Bisa dilihat dari sini kali ya. Nggak tahu deh, kurang tahu. Nah, ini teman-teman bisa lihat-lihat juga ya. Ini eksploitasi gini. Ini exploitation nothing. Kayak begini ya, dia menggunakan Laravel menggunakan ignition versi 2.5. Oke, ini ada banyak ya untuk referensinya, baca. Nah, jadi sesuai yang kita baca tadi bahwasanya CVE 2021-3129 ini adalah sebuah kerentanan di mana remote code execution itu terjadi pada Laravel versi 8.4.2 debug mode, teman-teman. Dan ini dibantu juga sama ignition-nya. Jadi kalau kita cari juga nih CVE-nya, ini dari NVD biar agak lengkap. Nah, teman-teman baca. Jadi ignition sebelum 2.5.2 gitu kan, yang dipakai di Laravel atau di beberapa produk itu kena unauthenticate remote attack to execution atau RC gitu teman-teman. Karena ini file content sama file ininya menggunakan file content sama file put contents. Jadi eksploitasi ini itu jadi keretanan itu bisa dieksploitasi ketika website tersebut menggunakan debug mode pada versi sebelum 8.4.2 atau 8.4.2. Jadi nggak sebelum juga. Nah, versi yang kita temukan ini kan 8.8.3.27 udah udah melampaui gitu ya. Tapi bukan berarti keretannya itu nggak ada. Kita tuh bisa cari tahu. Jadi ketika teman-teman tahu bahwasanya keretan tersebut itu lebih besar atau mungkin lebih outdated dibandingkan yang kita temui sekarang, itu bukan berarti gak ada kerentanannya. Ya, kalian bisa coba. Kalau kita bisa lihat di sini Laravel-nya itu masih Laravel 8. Jadi kemungkinan besar itu kena exploit yang tadi kita temukan itu ada. Nah, coba ya. Masih 8. Jadi ketika teman-teman ketemu versi yang emang teman-teman lihat, oh ini versinya versi 8.2 nih. Ternyata teman-teman ketemunya versi 8.8.3. Lebih kan? Tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Siapa tahu ada ada sebuah magic gitu kan, ada keajaiban yang membuat ini bisa dieksploitasi, kita nggak tahu ya. Oke, kita coba ya. Kita copy. Oke. Kemudian saya udah ada toolsnya yang dibuat oleh salah satu teman saya. Tepuh ya, salah satu Tepuh. Kita langsung ketik aja. Sorry. Oh, ini saya lupa masuk ke ininya, masuk ke directory-nya ya. Lab CVE 3129 nih kalau nggak salah ya. Habis itu kita ini saya taruh di sini. Oke nih ya. Jadi kalau nggak salah ini terus itu dapat dijalanin pada menggunakan PHP GGC, karena ini emang dari sananya gitu. Saya nggak kurang tahu juga kenapa dia pakai PHP GGC. Dan ini yang akan membantu untuk eksploitasinya. Ini dibuat oleh salah satu teman saya gitu ya. Dan ini untuk eksploitasi, kalau teman-teman bisa lihat di bagian ininya, kira-kira dia itu simpelnya itu bakal nge-clear log gitu kan, habis itu dia bakal nambahin log, dan ya itulah kira-kira ya. Ini terusnya kira-kira seperti ini log patch-nya, Laravel log, habis itu
Udah pakai PHP GGC ya, PHP GGC, par dan segala macam. Jadi emang kebantu banget sama PHP GGC. Ini Laravel-nya menggunakan Laravel RCE 12, nggak tahu ya apa nih maksudnya, tapi ya terusnya dia menggunakan itu. Mungkin kalau teman-teman pakai website mungkin berbeda lagi. Nah, dia akan ngeidentifikasi ignition-nya di sini. Jadi dia akan ngeidentifikasi ignition-nya itu versinya itu benar atau enggak. Lalu ya dia akan ngeeksploitasi trying to clear log. Habis itu dia bakal nge-create first log entry di element, nge-create log entry white pilot, ya kan. Habis itu ya jadilah gitu kan, kita eksekusi lah kayak gitu. Ini mau saya agak apa nih, ntar ya. Oh, mau habis baterai teman-teman. Oke, Bapak paham ya. Nah, kita tinggal jalanin aja nih Python 3 CVE sekian enter. Oke, ini bisa lihat bahwasanya CV ini ada flag yang kita bisa coba. Kalau kita min help bisa nggak ya? Oh, bisa nih. Nah, ini kan lebih jelas nih. Min ini untuk nge-show help message, ya kan? CMD ini untuk nge-execute komennya, misal kayak Huami gitu. Nah, log patch ini buat nge-patch lognya. Misalnya biasanya kan Laravel kan beda-beda patch lognya. Tapi sini defaultnya itu storage log Laravel log. Jadi kita tuh nggak usah, kalau misalnya berbeda lognya, kita bisa pakai log patch ini buat ngelakuin yang namanya itu eksekusinya nanti. Tapi karena ini default log, maka kita nggak usah buat pakai log patch. Langsung kita enter aja. Jadi kita tinggal langsung taruh URL-nya. Lalu kita min cmd sesuai yang dikasih tahu di sini. Lalu kita kasih tanda kutip ID. Gitu ya. Kita coba enter. Karena dia pakai default log, maka kita nggak usah pakai log patch-nya lagi. Oke ya, kita enter. Entry log convert, dan boom, berhasil dieksploitasi. Kita bisa lihat nih, UID-nya menggunakan root, UID root, grupnya root, bin dan segala macam. Ya, username itu namanya Daemon, DM dan segala macam. Sekarang kita coba tes untuk jangan ID, kita coba lebih expert lagi, etc/passwd gitu kan, etc cat maaf ya, etc/passwd, enter. Oke, lihat password-nya kebuka teman-teman semuanya. Jadi emang kita udah benar-benar bisa RCE di sini. Lain mungkin jangan etc password dia terlalu basi gitu misalnya. ls-la gitu. Kita lihat directory dalamnya kayak mana. Oke, ternyata directory dalamnya itu ada .htaccess favicon index robot.tsm web config. Kita coba cari tahu jadi di mana sebenarnya direktorinya. pwd. Oke, ternyata dia ada di directory search public. Saya coba aku tes masuk ke Docker ini ya. Unamin A ya, coba ya Unamin A. Coba Unamin A. Unamin A. Oke, nah ini tadi saya bilang ya. Kita ketemu nih bahwasanya dia tuh menggunakan versi Linux apa ini? Oh, versi Linux sekian ya kan, versi sekian. Nah, ini dari sinilah teman-teman bisa coba cari tahu ini. Debian-nya versi sekian. Kita coba cari tahu gitu kan, dari versi ini tuh ada apa namanya, ada keretanan nggak, exploit gitu misal. Oh, ada ternyata ya Linux kernel privilege escalation. Oh, ternyata ada ya, stack root. Nah, nama CVE-nya itu CVE 2023-3269. Waduh, lagi ada bermasalah nih mouse-nya nih, mau habis baterai berarti nih. Ya kira-kira gini lah referensinya. Jadi gitu teman-teman, ini contoh US fingerprinting gitu ya. Contoh US fingerprintingnya kira-kira seperti itu. Oke, misal jangan Unamin Al, kita coba cari lain ya. Unamin Al kita coba apa ya? Unamin A etc shadow, saya lupa sih tulisannya kayak gimana. ls lah, mungkin ls aja gitu, bisa nggak ls doang? Dan ternyata ketemu favicon icon index.php. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh simple fingerprinting itu seperti apa. Ini cocok buat teman-teman semuanya yang mungkin udah kehabisan ide untuk hunting, tapi pengen coba cara baru buat hunting. Nah, ini adalah salah satu cara yang cocok untuk ini teman-teman buat kedepannya. Kira-kira seperti itu. Ya, gitu dong, simple ya. Menggunakan apa namanya, tools gitu kan, tools automation yang memang disediakan oleh orang lain gitu kan, oleh teman saya atau orang lain. Itu udah kita bisa gini, tinggal eksekusi,
kita nggak usah tadi pakai cara-cara ribet yang dikasih tahu di artikel tadi. Mana dia ya? Artikel tadi nih. Oh, udah hilang ya artikel. Tadi yang dikasih tahu di artikel tadi nih, kita nggak usah pakai cara-cara ribet ini tadi. Kita tinggal pakai tools yang disediakan oleh orang tadi atau tadi teman saya tadi itu. Jadi kita bisa nge-eksploitasi gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman semuanya. Oke, jadi mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti dari analogi dan praktek yang saya lakukan. Saya lempar kembali ke Mas Putra. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Jadi dari service Laravel itu ternyata bisa ada kerentanan gitu ya di ini. Iya. Nah, maka mungkin untuk remediasinya ya ditingkatkan ini ya versionnya gitu ya. Benar. Oke, atau diupdate lah gitu ya, diupdate ininya, service-nya. Oke, ini Mas kalau yang untuk exploit-nya tadi itu dia terbatas di yang version yang berapa tadi? Yang itu aja tadi atau ada versi yang lain juga? Laravel tadi banyak versi lain sih kayaknya. Kita coba lihat tadi ya, search exploit-nya kita coba search exploit lagi ulang. Nah nih. Nah ya, ada Laravel sekian masih banyak lah. Tapi yang paling mencolok ini nih, Laravel 842 Remote Code Execution kan. Karena kan Remote Code Execution itu kan sebuah keretanan yang luar biasa ya. Jadi ini yang paling mencolok gitu kira-kira Mas Putra. Oke. Oh ya, untuk yang itunya tadi exploit-nya ada di GitHub gitu ya? Ada GitHub. Oh ya, ini mungkin sedikit promosi nggak apa-apa kali ya Mas Putra ya? Boleh. Oke, jadi kalau mungkin masih bingung gitu ya, ekspektasinya dapat dari mana sih? Kan dari teman nih kan, apakah private atau enggak itu ada di Discord-nya Revolusi Bar kalau misalnya teman-teman pengen join gitu ya. Atau mungkin nanti saya share aja kali ya untuk POC-nya. Itu udah kita buat di Discord. Kalau saya boleh kasih tahu nih, bisa nggak ya? Discord-nya. Pokoknya lama nih. Kalau teman pengen join bisa langsung aja akses websitenya revolusiber.or.id.com ya kalau nggak salah. Revolusiber ya .or.id kalau misalnya teman-teman pengen join Discord itu ada websitenya. Ini saya sedikit kasih gambaran aja ya mengenai Discord-nya. Nah ini Discord-nya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian POC CVE ini. Nah sini ada teman saya buat ya, ini pakai PLC remote execution pada Apache. Nah ini yang tadi baru kita praktekin. Nah ini udah ada, ini setup lab-nya juga udah ada, eksploitasi juga udah ada. Jadi ini bahkan POC-nya juga udah dibuatin. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung ya kan, lab-nya dapat dari mana? Dari sini. Kira-kira seperti itu. Gitu aja sih Mas Putra. Oke, mantap. Nah mungkin bagi teman-teman yang mau nanya atau yang kurang jelas, kita kasih 2 kesempatan pertanyaan. Silakan, ada yang mau nanya? Ayo teman-teman semuanya, ada yang mau nanya nggak nih? Nggak usah malu-malu. Kalau mau nanya langsung raise. Nggak apa-apa, kita kenalan kok sama-sama. Iya, mungkin kalau ada yang kurang jelas gitu ya. Atau mungkin kurang jelas tapi dijelas-jelasin mungkin ya, karena takut nanya gitu kan. Tanya aja teman-teman semuanya, aman kok. Nggak gigit kok saya, aman. Nah itu ada chat. Kalau untuk Bursuit lebih worth it gak ketimbang Linux? Itu gimana Mas Dennis? Untuk worth it lebih worth it enggak ketimbang Linux. Linux itu kan sistem operasi nih Mas Nen. Linux ini sistem operasi. Bursuit itu tools. Linux itu kalau ibarat kata itu Linux itu Windows itu kan sistem operasi. Linux juga itu seperti Windows tapi beda sistem operasi. Nah, Bursuit itu bisa dijalani di Linux atau di Windows. Jadi Bursuit ini sebenarnya ini adalah toolsnya, lah gitu. Linux ini adalah gimana analogi simpelnya ya? Sebuah rumah di dalamnya itu furnitur atau alat-alatnya gitu lah kira-kira. Jadi rumah ini tuh sebagai tempat alat-alat yang mau kita pakai kira-kira gitu. Jadi Linux itu OS-nya, Bursuit itu
terusnya. Dan kalau dibilang lebih worth it, maksudnya berusaha itu worth it atau enggak, worth it. Karena ini itu adalah tools overpower menurut saya, adalah sebuah tools yang sering dipakai oleh pentester atau bug hunter juga. Kira-kira itu sih Mas Nan. Mungkin terjawab Mas. Ya, jadi kalau misalnya Linux itu ibaratnya kayak banyak tools ya di dalamnya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Siapa lagi yang mau nanya nih? Pertanyaan yang di luar materi juga nggak apa-apa ya tentang kehidupan saya sehari-hari, karena kan ini kan posisi kita kan nggak berfokus pada satu materi ya. Iya, kita sebenarnya pengen sharing aja gitu kan. Tuh, Fatmah Rizkan. Tips pemula yang sama sekali belum mengenal IT, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Yang belum pernah mengenal IT ya. Ini salah satu pengalaman dari salah satu teman saya juga, ya kan. Yang pertama, untuk cara kita itu untuk apa yang kita lakukan ketika kita belum pernah sama sekali mengenal IT adalah teman-teman itu harus bisa ngeraba dulu lah, gitu kan. Ngeraba dulu bagaimana IT tersebut dan tentang kayak fundamental tentang IT itu sebenarnya apa sih, komputer itu apa sih. Jadi kadang-kadang ada orang gini nih, yang dia belum pernah megang komputer gitu kan, tapi dia udah tiba-tiba langsung belajar ke pentas gitu. Jadi ketika dia emang ngegunain Windows, ngegunain komputer, ngegunain Linux, itu udah kaku gitu, jadi nggak tahu apa-apa gitu. Jadi makanya awal-awal kalau misalnya kita emang bener-bener nggak tahu IT dari nol, itu coba pelajari dulu fundamental IT-nya. Ketika kita udah tahu nih tentang IT-nya bagaimana, baru kita coba fundamental ke pentasnya mengenai tentang apa itu network, programming, dasar aja, nggak apa-apa, dasar-dasar aja, aman kok. Kalau mungkin udah expert banget, mungkin bisa lah ya kan, belajar yang lebih expert lagi juga udah bisa. Kira-kira gitu sih Mas Fatimah Rizka. Lanjutnya ada Mas Syabirah Kansa. Ahmad pernah ikut CTF kah? CTF kompetisi itu nggak pernah Mas Syabirah Kansa. Pernah pengen ikut, tapi keterbatasan pada umur, karena kan sekarang CTF itu ada untuk mahasiswa, ya kan. Yang kemarin dari Digitalent atau apa gitu ya, dari Komdigi juga, cybersecurity atau apa gitu, saya lupa. Itu kan minimal umurnya kan harus 18 tahun gitu ya, sama harus mempunyai NIM, nomor induk mahasiswa gitu. Jadi dengan saya yang masih pakai NIP ya kan, nomor induk siswa, NISN ya, nomor induk siswa, itu kan masih belum bisa ikut gitu. Tapi kalau pengen ikut, dibilang pengen ikut. Dan kalau misalnya dibilang pernah main CTF atau enggak, pernah. Ya saya lebih prefer ke Buturut sih sebenarnya, karena Buturut itu lebih feel buat pentest, hunting dan segala macam itu lebih enak gitu dibandingkan Jeopardy. Tapi ya sama-sama bagus sih Jeopardy dengan Buturut. Tapi kalau Buturut dia bedanya itu gimana ya? Kalau Buturut itu dia ada tahap selanjutnya ketika kita dapat reverse shell atau dapat masuk ke dalam server. Nah kalau Jeopardy kan dia sekedar coba cari-cari celah buat dapat flag dari sisi website atau sisi front end-nya kan gitu kira-kira. Perbedaan antara Buturut dengan Jeopardy sih gitu. Tapi ya Jeopardy masih belajar juga sih Mas Sabira Kansah. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi? Ayo silakan yang mau nanya. Mungkin ini dari yang belum nanya nih, Seno, Mas Muardinata, Mas Agus. Ada yang mungkin masih bingung atau mungkin pingin ngerabang-ngerabang mungkin ya kan. Oke, Mas Herdi 128, Mas Herdi. Bang, materi tadi kalau untuk kita praktek langsung menggunakan web judul aman kah? Waduh. Maksudnya gimana tuh? Mungkin langsung pentest web judulnya gitu ya. Mungkin buat merusak kali ya. Oke, kita mungkin buat menghilangkan web judul gitu ya. Mungkin ya. Karena saya nggak pernah tuh kepikiran sampai luas banget kayak itu tentang web judul itu, nggak pernah ya. Tapi itu bisa dipraktikkan nggak? Kalau dibilang bisa ya, kita nggak bahas judulnya nih ya, tapi kita bahas webnya nih. Kalau bisa dibilang langsung bisa dipraktikkan langsung ke webnya, bisa nggak? Bisa. Tapi ya harus dapat gambarannya dulu, ya kan? Kalau kita langsung pentest di webnya kan, takut teman-teman masih bingung nih. Nah, lebih baik coba kita cari gambarannya dulu menggunakan lab. Kita coba cari gambarannya dulu. Coba teman-teman lakuin yang namanya itu eksploitasi lanjutan. Jadi ketika teman-teman coba mendapat RCE,
berpikirlah secara di luar kotak. Bagaimana cara saya itu coba bisa masuk ke reverse shell atau ke server mereka agar saya itu bisa kontrol server mereka. Oke, ketika teman-teman udah bisa masuk ke server mereka, berpikirlah di teman-teman, bagaimana cara saya itu bisa nge-private escalation website mereka, server mereka agar saya itu bisa jadi akses paling tinggi untuk ngobrak-abrik website mereka, atau mungkin sorry itu terlalu kasar bahasanya, untuk ningkatin buat kayak nge-analisis lebih lanjut lah untuk pivot dan segala macam gitu. Untuk kayak teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih besar atau lebih luas lagi lah mengenai yang saya praktekin tadi. Kira-kira gitu sih Mas Herdi. Itu 228. Kalau untuk web judul nggak tahu lah ya, kalau saya pakai judul. Iya. Web yang paling penting juga ini dan apa kalau kita mau pentest bagusnya tuh kalau ya intinya ada izinnya gitu kan. Iya. Kayaknya nanti teman-teman ini malah kenapa gitu kan. Kenapa? Takutnya kan izin lah dulu. Kalau misalnya teman-teman pentest harus izin. Kalau hunting 11-12 ya kalau hunting itu. Bahkan teman-teman ada teman kena kasus gara-gara hunting. Ya tapi ya itu karena baperan ya, bukan berarti hunting itu jelek enggak ya, tapi emang ya dia salah juga sih sebenarnya. Yang emang nggak buka bug bounty tapi dia coba coba hunting. Itu salah juga sih. Kebanyakan juga yang ya harus terukur juga ya, dan maksudnya kan ada yang dia itu ngehunting tapi sampai ngerusak gitu kan, sampai menghapus database-nya gitu. Ya siapa yang nggak marah gitu kan kalau digituin website-nya. Ya jadi teman-teman harus hati-hati juga kalau baru belajar. Mungkin kayak Mas Denis tadi kan pakai website yang di localhost dulu atau yang di lab-lab yang memang vulnerable gitu kan, untuk belajar dulu gitu. Kalau misalnya udah tahu ukurannya, oh ternyata bisa kayak gini gitu, bisa gini gitu kan, nanti bisa ikut private bounty atau yang hunting yang memang ada ininya kan, izin kayak gitu. Iya, ada programnya lah. Oke, mungkin ada lagi yang mau nanya teman-teman? Mungkin ada lagi nih yang mau nanya nih. Mas Nom nih panjang ya. Oke, saya baca dulu nih ya. Hola, Bang, saya seumuran dengan Bang Damat Danis. Saya backgroundnya di Phaser dari pertengahan kelas 6 SD. Oke, kelas 6 SD ya. Zaman corona lah. Nah, saya pernah melakukan kesalahan pada web ulangan sekolah sendiri, tapi saya report bug di WA group yang ada respon guru IT. Cuma like aja, nggak diresponsif yang cepat karena dongkolnya saya tanam backdoor jalur ganti foto profil gambar. Lalu saya itu tekan fitur shell di backdoor. Jadinya saya kena SP3. Ya gitu Mas Nom. Kalau mungkin background kita di Facebook segala macam, saya nggak no comment ya, karena itu emang jalan mereka masing-masing gitu. Tapi sebagai saya yang seorang pentest mungkin agak dikurangin untuk mendefense ya kan. Itu saran saya aja, karena yang pertama defense itu cakupan belajar nggak luas. Coba Mas Nom ketika Mas Nom mungkin udah cerahkan, mungkin Mas Nom sekarang udah jadi pentester, saya nggak tahu ya. Tapi jika Mas Nom masih jadi defender, coba untuk cari tahu mengenai pentest itu seperti apa. Pentest itu banyak. Mid-threat attack itu pentest itu salah satunya ada reconnaissance, ada fuzzing, ada prepared escalation, pivoting, lateral movement, dan masih banyak lagi. Dan itu bahasa-bahasa atau peribahasa materi yang ada dalam pentest itu nggak semuanya itu ada di defense. Pasti mereka, karena defender itu kan bakal berfokus cara merusak dibandingkan cara untuk memperbaiki dan bagaimana cara untuk menyerang dengan menggunakan etik atau etika gitu. Jadi kira seperti itu sih Mas Son. Tapi kalau misalnya bilang dongkol gitu ya dengan bug yang Mas temuin sendiri, ya itu nggak usah dipermasalahkan sih Mas Nan, karena ya sekali lagi kan Mas Nan kan juga apa namanya ya, nggak ada izin juga kan buat hunting, dan mereka mungkin nggak terlalu paham juga, mungkin makanya mereka cuma nge-like doang, dan mungkin Mas anggap paham IT tetapi mungkin mereka nggak paham tentang pentest, kita nggak tahu ya. Kira-kira itu sih Mas Nan. Iya, jadi emang benar sih, mungkin dari pengalaman juga ya, dari teman-teman gitu kan,
dia memang jago untuk ngoding, jago untuk hacking gitu kan, tapi mungkin caranya kurang tepat gitu. Yang lebih ke device atau lebih ke merusak kayak gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman berpikir ya untuk jangka panjang ke depannya, sebaiknya memang dikurangi gitu ya, karena jejak digital itu sangat ada terus gitu ya, sangat kejam. Ketika misalnya kita nih mau melamar kerja, tiba-tiba kita ada berita gitu kan atau apa, kita pernah ngerusakin website orang lain gitu kan atau kayak gimana, nah ada berita negatif gitu, itu nanti bakal susah teman-teman kalau untuk keterima kerja gitu, untuk di ininya, di profesionalnya. Jadi ya benar tadi saran dari Mas Denis, yang ya kalau untuk belajar oke lah gitu. Nah untuk kedepannya mungkin belajar lebih ke pentest gitu kan, atau ke SOC yang memang dibutuhkan dengan perusahaan gitu kan untuk ininya nanti. Benar. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Tadi ada yang angkat tangan ya? Iya, ada yang rasa-rasa tapi ragu-ragu. Ayo Mas, tanya-tanya aja nih. Kalau misalnya pengen open mic, resen aja nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Insya Allah kalau saya ngerti ya. Mas Muhardanita nih. Mas, kalau hunting di HackerOne itu biasanya webnya udah keras-keras atau sering di pentest lah ya. Nah, kira-kira Mas ada saran nggak buat banyak nemuin bug di HackerOne sendiri? Ini ini mungkin dari cerita teman saya, mungkin lebih expert dibandingkan saya gitu, karena saya juga di HackerOne masih meraba-raba. Jadi teman saya sendiri ada 2 orang ya, ada Mas Muhammad Nur, ada juga dari Mas Faras Gifari, ada dari Mas AMR ya. Jadi mungkin saya cerita dulu background mereka itu. Kalau Mas Nur itu dia seorang bug hunting, dia udah dapat banyak sekali penghasilan dari bug hunting, jadi itu luar biasa sekali. Lalu ada Mas Faras Gifari, dia itu juga sama seperti Mas Nur, dia juga berprofesi sebagai bug hunting, dia juga pentester juga, jadi aktif dua-duanya. Nah kalau Mas AMR, dia ini full time bug bounty hunting. Jadi dia tuh kalau saya bilangnya itu semua rumah tangga, semua tentang pokoknya barang-barang ataupun apapun itu dia dihasilkan cuma modal bug bounty doang. Itu luar biasa. Nah 3 orang ini adalah pilar-pilar terkuatnya itu top Indo HackerOne. Itu saya salut sih sama mereka itu saya luar biasa emang. Dan saya kenal dekat kebetulan sama mereka, nggak dekat-dekat banget sih, tapi kayak kenal dan banyak belajar juga dari mereka. Nah, HackerOne ini kan posisinya kan adalah sebuah instansi program bug bounty terbesar atau platform bug bounty terbesar di dunia ya, bahkan bukan di Indonesia juga. Jadi ketika kita hunting di sana, maka kita akan dihadapi dengan saingan ribuan orang, itu pasti, bahkan jutaan bahkan ya kalau misalnya satu serentak gitu. Dan kita nggak tahu nih bug yang kita temuin itu tuh udah ditemui oleh orang lain atau belum, gitu kan. Dan menurut banyak sekali teman-teman dalam tadi saya bilang gitu kan, orang-orang yang luar biasa tadi yang saya bilang tadi itu menemukan bug di HackerOne. Nah itu bisa menjadi maksudnya kayak tantangan mereka lah gitu kan, menurut mereka bisa menjadi tantangan mereka, dan juga itu menemukannya itu hoki-hokian gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ya kan, karena kan banyak tuh HackerOne yang kadang-kadang buka program bug bounty baru gitu ya, kayak website baru gitu. Nah itu biasanya bukan hanya teman-teman doang yang hunting, tapi jutaan bahkan ribuan orang tuh masalah hunting di bounty tersebut. Jadi saran saya kalau untuk awal-awal coba cari program bug bounty yang kecil-kecilan. Sama aja sebenarnya, karena orang juga banyak hunting kayak di SWH kan juga orang banyak hunting gitu. Tapi ya chance untuk teman-teman dapat itu besar. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau main di platform karena terlalu banyak saingan, itu teman-teman bisa coba pakai program bug bounty yang public. Contohnya seperti apa nih? Seperti ini. Kalau teman-teman kita cari site co.id yang udah pernah saya praktikkan waktu itu di webinar cybersecurity, pakai Dorking gitu ya, bug bounty program. Nah, ini banyak nih, ada Microsoft buka bug bounty, lihat nih kan. Ini adalah public bug bounty ya.
Nih, ada dari Cyber Army. Ini adalah bug bounty program Indonesia nih ya. Ada dari Modalku, ya kan? Dia buka VDP, kebijakan pengukuran kerentanan. Ada nih Restrom juga, dia ngebuka program bug bounty nih, Restrom nih. Ini punya Indonesia juga. Event bug bounty, oh ini enggak nih, ini event lama. Banyak kali nih. Pintu juga dia ngebuka program bug bounty ya, atau VDP. Nah, coba kita cari yang ID ya, mau usah cloud.id. Salah nih saya. Site. Nih, ini udah. Nah, Infinite nih ya. Infinite juga buka program bug bounty. Ya kan, teman-teman bisa cari tahu aja nih. Infinite nih, coba lihat ya. Buktinya nih, lihat nih. Critical dapat 4 juta, lihat ya kan. High dapat 3 juta. Medium 1,5. Low 5, ya kan 500. Dan kalau informatif dia nggak dapat apa-apa. Ya ini salah satu program yang saya bilang itu adalah public. Jadi teman-teman itu chance teman-teman untuk dapat itu dikit. Tapi bukan berarti teman-teman itu bakal nemu banyak kerentanan, enggak. Karena juga orang-orang sebelum teman-teman kan juga hunting tuh. Jadi saya cuma hanya bilang kayak potensi teman-teman dapat kerentanan itu cukup besar gitu. Sekitar 50% lah. Enggak banyak. Ini ya apa nih? GitHub bug bounty program. Nggak tahu ya ini kalau ini ya. Ini ada dari Pemprov Bali, dia juga buka bug bounty. Julo buka bug bounty. Prof Tangsel juga buka bug bounty program dari Dinas Komunikasi Informatika. JLL buka VDP atau Vulnerability Disclosure Policy. VDP sama program bug bounty atau BBP itu bedanya apa sih? Kalau BBP itu dia tuh lebih ke dapat ketika nemu kerentanan langsung dapat reward ya. Tapi kalau VDP dia ketemu kerentanan dia dapat reward tapi dapat sertifikat atau dapat pengakuan, biasanya gitu kalau VDP. Atau biasanya sebaliknya sih. Kadang program bug bounty itu beda-beda biasanya, tapi tergantung teman-teman. Lazada dan masih banyak lagi lah. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil lah ya, contoh kecil dari bug bounty itu sendiri. Kira-kira gitu sih. Mas Muharrandin. Oke. Nah, mungkin saran juga ya, kalau misalnya mau nyari di HackerOne itu dari beberapa teman-teman ya yang udah dapat bug di HackerOne itu, yang pertama kita itu harus konsisten gitu, terus juga harus rajin. Nah, harus rajin ibaratnya kita misal nih pentest di satu website, nah itu kalau bisa dari halaman depannya dulu nih, dari loginnya gitu kan, dari loginnya kita testing dulu gitu, brute force dan lain sebagainya, ada nggak kerentanan, terus baru pindah lagi ke fitur-fitur yang lainnya. Jadi memang benar-benar dites satu-satu gitu kan, fiturnya ada kerentanan atau enggak gitu. Ya pentestnya juga bagusnya manual sih, pakai Bursuit. Nah mungkin buat teman-teman Mas Mordinata tadi ya yang pengen cari bounty di HackerOne, beberapa tips dan triksnya kayak gitu. Jangan cepat pindah gitu. Jangan misalnya kita baru seminggu nih di sini, udah nggak dapat gitu, langsung pindah gitu kan. Bener-bener didalami dulu gitu, diulik, terus dilihat servisnya gitu kan, ada kerentanan atau enggak, terus fitur-fiturnya kayak gitu sih. Ya biasanya kan ada aja tuh namanya buatan manusia ya, ada yang luput, ada yang masih bolong kan, satu gitu. Itu bisa teman-teman laporin nanti. Oke, mungkin ya gimana Den, ada tambahan? Ada sih Mas. Oh ya, ini cuma sedikit tambahan aja teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin non IT atau teman-teman yang awam ingin mulai belajar, itu saya cuma ngasih saran jangan cepat lelah. Niat itu harus penting. Jika teman-teman itu pengen kedepannya buat saya ini mungkin dari non IT atau mungkin teman-teman yang baru lulus SMA, saya ini pengen lah coba ke cyber security, tapi saya nggak ada gambarannya. Ya untuk cara belajar fundamental, roadmap bahkan dan dasar-dasarnya itu udah banyak teman-teman bisa temukan, dan dari itulah teman-teman tuh bisa belajar banyak mengenai cyber security itu sendiri. Jadi pesan saya jangan cepat lelah sih, dan untuk bisa ngehancuri batas teman-teman atau ngelampaui batas teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang berpikir dari aku nih aku nggak bisa cyber security nih, aku nggak bisa pentest, nggak bisa apa, teman-teman hancurkan batas teman-teman atau mindset teman-teman yang ngomong kayak gitu. Jadi
teman-teman harus bisa pakai niat teman-teman, bisa pakai hati teman-teman, pakai pikiran teman-teman buat kayak aku harus bisa jadi cyber security engineer bahkan consultant. Jadi saran saya adalah niat untuk belajar itu penting ketika kita pengen memulai di cyber security. Itu aja sih Mas Putra. Oke, thank you Mas Denis untuk sharingnya pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali ya. Intinya buat teman-teman yang baru mau belajar ya cyber security, baru mau mulai itu nggak ada kata terlambat, dan yang paling penting adalah niatnya. Nah, niatkan dulu. Kalau saya dulu niatnya belajar cyber security itu pengen apa ya? Dapat salarinya itu gede gitu, dapat gajinya itu besar gitu kan, gede gitu. Tapi ya itu hanya motivasi aja gitu kan. Terus juga yang lainnya, kalau teman-teman misal nih kan jadi konsultan IT ya cyber security, contohnya aja kayak kejadian kemarin itu di salah satu bank salah satu bank syariah gitu kan, yang mungkin banyak juga dipakai nih di Indonesia. Nah itu kan kita nggak bisa transaksi, nggak bisa itu karena kebobolan itu kan, karena di hack, di enkripsi. Nah kalau teman-teman misal nih jadi cyber security, bisa melindungi aplikasi tersebut, itu kan jadi amal juga gitu, jadi pahala juga buat teman-teman. Terus juga ada rasa kebanggaan lah gitu, kita bisa melindungi aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak orang gitu kan. Ya bangga lah ya gitu. Misalnya kita kerja di mana gitu kan, terus kita ada ikut andil lah gitu di dalam cyber security-nya gitu kan. Wah, luar biasa sih itu. Ya, dapat pahala juga, dapat gajinya gede gitu kan. Nah, itu motivasinya. Kalau saya dulu kayak gitu dan gitu. Ya, benar banget. Oke, mungkin kita cukupkan ya karena udah jam 21.32. Terima kasih ya Mas Denis untuk webinarnya. Jangan kapok ya, nanti kita undang-undang lagi. Aman Mas. Ya, di kesempatan berikutnya kita sharing-sharing lagi gitu tentang cyber security ya. Nanti kita ada attacking ya, ada defend gitu. Nah, jadi kita di Revelation IT ini dan ada attacking nanti kan, red teamnya, nanti ada blue teamnya juga gitu. Attack defense gitu. Tujuannya buat ini sih teman-teman belajar gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Nanti kalau ada info selanjutnya bakal kita share di grup. Terima kasih teman-teman untuk yang udah hadir pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Yang disampaikan bermanfaat lah ya teman-teman ya. Thank you. Terima kasih Mas. Yo, thank you Mas Moharadita. Thank you banget nih. Saya izin out kali ya Mas Putra ya. Oke Mas, siap. Oke, thank you Mas Putra, thank you semuanya.